Hai hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya setelah celah terbentuk di kapal Taisu, Xiao Yueli langsung menyerbu masuk. Saat berikutnya terdengar suara mendesing setelah Yueli bergegas masuk ke dalam kapal Taisu. Kemudian cahaya hitam terus menyapu di dalamnya dan setelah beberapa saat, ada dua sosok keluar dari sana. Sebelumnya Sulin ingin melarikan diri. Namun sekarang dia terpaksa memilih bertarung karena Xiao Yueli yang terus mengejarnya tanpa henti. Saat ini Xiao Yueli memegang pedang pembunuh jiwa di salah satu tangannya. Adapun sabit dewa kematian, dia cukup mengendalikannya dengan pikirannya dan itu langsung terbang menuju Sulin. Kau sedang mencari kematian. Bala bantuan Taisuku akan segera tiba. Kau tidak akan bisa membunuhku. Tetapi aku pasti akan membuatmu menjadi beberapa bagian. Ucap Sulin berkata dengan sinis. Tampaknya dia memiliki keyakinan yang kuat dengan apa yang dikatakannya. Aku khawatir kau tidak akan memiliki kesempatan untuk menunggu bala bantuanmu tiba. Ucap Xiao Yueli. Mata Sulin tiba-tiba menyusut. Jelas dia merasakan ada gelombang panas di belakangnya dan itu membuat hatinya membeku. Dia tidak pernah menduga bahwa ada sosok lainnya di belakangnya. Bagaimanapun, dia sedang saling berhadapan dengan Xiao Yueli. Tetapi tinju yang terbungkus api dan guntur emas telah mengenai tubuhnya. Seketika terdengar suara teredam. Bersamaan dengan suara retakan tulangnya, Sulin langsung memuntahkan seteguk darah dan matanya menyusut. Jika seseorang memiliki kekuatan fisik yang lebih lemah darinya, maka itu akan sulit untuk menolaknya. Seandainya pun tidak mati, maka seluruh tubuhnya akan hancur. Dalam situasi ini Sulin sekali lagi menampilkan domain ruang hampa. Namun pukulan ini membuat semua tulang dan organ dalamnya hancur. Tentu saja cedera serius seperti itu hampir menyebabkannya kehilangan seluruh kemampuannya untuk bertarung. Meski memiliki kekuatan abadi, setidaknya diperlukan 10 tarikan nafas untuk pulih. Tetapi Xiao Yan dan Xiao Yueli jelas tidak akan memberinya kesempatan untuk pulih. Keduanya segera menyerang dengan kecepatan penuh. Xiao Yueli menggunakan pedang pembunuh jiwa untuk menahan Sulin sebanyak mungkin. Adapun Xiao Yan terus mencoba dan membuat serangan dengan kecepatan yang sangat cepat. Sementara itu Sulin mulai menyamarkan keberadaan tubuhnya yang sebenarnya. Namun Xiao Yan masih dapat menemukannya melalui kekuatan jiwa, sehingga mampu merasakan auranya. Faktanya bagian kiri domain Sulin sudah rusak. Kalau tidak, maka Xiao Yan akan kesulitan untuk menemukan lokasi persisnya. Saat ini guntur ekstrim di bawah kaki Xiao Yan bergerak makin cepat. Dan dengan kekuatan jiwanya, Xiao Yan mendekati posisi keberadaan tubuh asli Sulin. Hanya saja Sulin juga harus mengubah posisinya untuk menghindari serangan Xiao Yan. Dia menyadari bahwa dia benar-benar dirugikan saat ini. Dengan kondisinya yang sekarang, dia juga tidak mampu melawan kekuatan Xiao Yan ataupun Xiao Yueli. Terlebih lagi keduanya bergabung, dan kalau diteruskan, maka dia pasti akan mati. Jadi satu-satunya cara yang dapat dilakukan Sulin sekarang adalah menunda waktu sebanyak mungkin dan menunggu bala bantuannya untuk tiba. Aku menemukanmu. Pada saat ini tiba-tiba terdengar suara Xiao Yan. Meskipun sebagian besar luka Sulin telah pulih, namun dia masih merasakan sakit di tubuhnya. Xiao Yan langsung menggunakan Yao Beng. Tetapi saat ini Sulin juga menggunakan teknik transposisi.
sehingga keduanya saling menggunakan masing-masing tekniknya secara bersamaan. Cahaya di mata Xiaoyan langsung bersinar terang, dan Sulin tidak bereaksi. Sayangnya Xiaoyan sendiri belum berhasil menembus keabadian para dewa, sehingga kekuatan aturan jantung api tidak dapat dimanfaatkan Xiaoyan sepenuhnya. Begitupun Sulin yang tidak dapat mengontrol waktu terlalu lama. Saat Sulin memadatkan kembali tubuhnya dari kehampaan, ekspresi ketakutan di matanya menjadi semakin kuat. Kenapa dia punya begitu banyak sarana? Klan Yuanzhen hanya mengolah tubuh fisik. Namun teknik yang digunakannya tidak seperti apa yang bisa dimiliki oleh klan Yuanzhen. Pada saat ini Sulin masih kebingungan. Perasaan dingin datang lagi dari belakangnya. Namun kali ini dia tidak sempat bereaksi. Dan pada saat yang sama, lehernya ditebas oleh pedang pembunuh jiwa. Pandangannya menjadi lebih gelap. Dan saat pandangannya mulai jernih, dia melihat mayat tanpa kepala. Tubuh tanpa kepala itu adalah miliknya. Dan ada sosok cantik yang berdiri di belakangnya. Dia memegang pedang di tangan kiri dan sabit Dewa Kematian di tangan kanannya. Tak membuang waktu, sabit Dewa Kematian Xiao Yueli langsung menarik jiwa Sulin keluar. Tidak, jangan bunuh aku. Aku adalah salah satu pangeran Taisu. Jika aku mati, maka Taisu pasti akan melampiaskan amarahnya pada seluruh dunia sensi. Dengarkan aku, selama kau melepaskanku. Jiwa Sulin belum sempat menyelesaikan kata-katanya ketika telapak tangan Xiao Yueli tiba-tiba terulur dan mencubit jiwa Sulin yang langsung menjerit kesakitan. Selama kau melepaskanku, aku akan meminta Taisu untuk melepaskan Ratu Sensimu. Di sela-sela rasa sakit yang dirasakannya, Sulin masih menunjukkan kata-kata terakhirnya. Ratu Sensi, karena kau sudah lemah dan mendekati kematian, kau tidak perlu lagi mengatakan kata-kata bujukan ini. Kalau tidak, maka kematianmu hanya akan bertambah buruk. Mata Xiaoyan sedikit menyipit, dan dia tiba-tiba berkata dengan dingin. Bersamaan dengan kekalahan Sulin, ruang hampa itu dengan cepat kembali normal. Namun setelah mengingat kembali apa yang dikatakan oleh jiwa Sulin, itu langsung membuat pupil mata Xiaoyan mengecil. Ratu ditangkap. Semua orang tahu. Sepertinya kau baru saja memasuki dunia sensi dan bukan dari sensi. Jika tidak, kau pasti mengetahui berita ini. Sulin sepertinya melihat perubahan emosi Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan bersikap acuh tak acuh, tetapi matanya masih menunjukkan sedikit perubahan. Ayah, cari saja jiwanya agar ayah mengetahui apa yang dikatakannya benar atau tidak. Xiao Yueli sudah malas mendengar omong kosongnya dan hendak mengambil tindakan. Semua yang aku katakan adalah kebenaran. Kau tidak usah mencari jiwaku. Kalau tidak, aku akan langsung mati dan kau tidak akan mendapatkan informasi apapun. Ucap Sulin buru-buru, namun Xiao Yueli tidak terlalu memperdulikannya. Dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Sulin, jadi dia langsung melakukan pencarian jiwanya. Segera informasi berbintik-bintik mengalir ke dalam pikiran Xiao Yueli dan Sulin menjerit kesakitan. Tetapi tidak ada tanda-tanda peledakan diri. Setidaknya hal itu bisa membuktikan identitasnya. Seharusnya dia memang salah satu pangeran Taisu. Xiao Yueli lebih mengenal Taisu daripada Xiaoyan. Jadi sejak mereka mengambil tindakan, dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Xiaoyan memandang putrinya yang cerdas dengan penuh kekaguman. Tetapi dia tidak bisa tertawa sekarang, karena bahkan alis Willow Xiao Yueli sedikit berkerut. Ayah, Ratu sepertinya memang telah ditahan oleh Taisu. Xiaoyan langsung terdiam setelah mendengar ini. Alam dewa kuno belum dihancurkan. Hal ini bisa dilihat dari percakapan sebelumnya antara Tuya dan yang lainnya. Lalu mengapa Ratu ditangkap oleh Taisu?
Informasi ini jelas membuatnya sangat bingung. Jika berita itu benar, maka situasinya jauh lebih buruk dari yang diperkirakan Xiaoyan. Ampuni hidupku, kalau tidak, Ratu Sensi pasti akan langsung dieksekusi oleh pangeran kedua. Aku adalah saudara kandungnya dan dia baik kepada aku. Xiaoyan dan Xiao Yueli memandang Sulin yang telah tersiksa oleh pencarian jiwa. Xiaoyan segera membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan bendera penekan jiwa. Bendera ini mirip dengan senjata Taisu yang dapat mengumpulkan jiwa-jiwa. Itu juga dapat memenjarakan jiwa yang kuat. Jadi Xiaoyan tidak akan melepaskan jiwa Sulin begitu saja. Adapun tubuhnya, Xiaoyan langsung menjentikan ujung jarinya dan gumpalan api langsung membakarnya. Tidak! Sulin melihat tubuhnya berubah menjadi abu dengan matanya sendiri. Dan rasa sakit di dalam hatinya telah mencapai puncaknya. Xiaoyan melakukan ini dengan sengaja. Dan dia harus membuat orang-orang Taisu ini membalasnya dengan darah. Pada saat ini setiap orang yang memiliki jiwa akan disiksa dengan cara yang sama. Termasuk Jenderal Taisu yang telah membunuh banyak manusia fana. Dan menggunakan jiwa mereka untuk menyempurnakan senjata. Sehingga mereka juga mengalami penyiksaan tanpa akhir setelah kematian. Jadi Xiaoyan juga mengumpulkan jiwa-jiwa orang Taisu ke dalam bendera penekan jiwa. Dan akan menggunakan ini sebagai pengorbanan. Nantinya aku akan membuat benda penekan jiwa ini dipenuhi dengan banyak jiwa Taisu. Ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Jelas saat ini perasaan Xiaoyan telah campur aduk. Karena mendengar sang ratu kuil kuno telah ditangkap oleh Taisu. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.